Keindahan wilayah Nusantara bukan sekedar keindahan alamnya saja, namun juga akumulasi perpaduan sempurna budaya suku-suku bangsa yang menghuni di dalamnya. Nusantara, begitulah nenek moyang kita menyebut tanah air tempat berpijak bagi anak negerinya. Wilayah Nusantara telah menyediakan sejumlah kesempatan berharga bagi masa depan anak bangsanya. Di antara kepulauan Nusantara, terdapat rangkaian kepulauan yang menawan, yaitu rangkaian kepulauan yang berjajar dari Pulau Bali ke arah timur ke wilayah Nusa Tenggara. Jika kita amati wilayah Nusa Tenggara dengan ribuan pulaunya, mempunyai kesamaan akan kreasi seninya. Dari karya-karya mereka, yang menarik adalah hasil kain tenunnya. Karya ini menyebar di seluruh rangkaian Nusa Tenggara. Penenun atau pengrajin di Alor, di Kabupaten Alor, seperti seorang pengrajin yang sangat terkenal menurut saya karena beliau hasil karyanya itu sampai sudah mendunia begitu. Namanya Ibu Sariat. Beliau ini sudah berhasil menciptakan pewarna alam sudah sampai 100 lebih. Nah, ini merupakan karyanya secara pribadi. Sekarang sudah 180, Pak. 180, tapi hak ini paten ini, Pak, ini belum diresmi. Jadi orang memang tanya, tapi saya hanya kasih bilangan begitu, tapi saya tidak cerita satu persatu, Pak. Sirih muda dengan pinang muda tambah kapur itu dia menjadi orange. Jadi saya di Kupang itu, saya diundang 8 hari di Kupang. Saya bilang, ibu-ibu, kalau bisa kita tanam ini buah-buahan atau tanam apa, di situ kita makan. Hasil bisa ini dapat pewarna. Terus sekarang kita masukin kapur, dia sudah berubah warna, Pak. Itu, lihat. Lahan ini sepertinya gersang, namun tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sini merupakan bahan untuk pewarna kain. Syariat Lebana membudidayakan sebagai bahan untuk pewarna kain-kainnya. Jadi di kebun ini saya tanam ini jenis pisang itu, pisang Ambon, pisang susu itu saya tenun di satu tempat itu karena itu khusus ini pewarna, Pak. Orang tidak tahu itu dorong ini pisang ini kita tanam, tapi Pak, saya sudah tahu. Jadi pewarnaan alam ini saya bisik ini suami saya bilang, Pak, itu tidak boleh ini potong karena itu pewarna. Jadi Pak, ini kalau kita sudah lolo seperti itu, kenapa ibu tadi yang lolo itu diam-diam? Sementara lolo itu ada hitung, jadi biar suami kita datang ini kore-kore juga, diam dulu. Kita jangan ini balas dulu, karena sementara ada lolo tapi ada hitung benang gitu. Jadi ini yang seperti lolo tadi itu kita harus sabar, baru hitung itu barang. Sebentar kita sudah ini jawab dengan emosi, berarti kita sudah salah hitung. Orang punya barang itu dia punya senti sudah salah gitu, Pak. Mungkin ini kita cerita itu mungkin kita punya bakat sudah begitu dari leluhur, Pak. Sekarang dari Jakarta pesan motif ini pelintah. Ya, ukuran berapa? Ukuran 30 kali 20. Oke. Nah sekarang pesan dari Jakarta itu kita sudah terima dia punya senti, terus itu sudah itu, Pak. Tinggal motif itu sudah pasang, kita hanya pegang ini tali terus ikat. Bukan kita lihat gambaran. Tidak ada, Pak.
Tidak ada. Ukuran itu 30, 20, 30, 3 cm, 2 cm, 4 cm. Jadi ini selendang ini batas ini 6 cm di sini, 6 cm ini nanti dibagi 2 gitu. Nanti dibagi 2. Terus rencana ini selendang bukan ini pakai tapi untuk ini untuk apa? Kombinasi di baju seragam gitu. Di Cita Tenun Indonesia. Ini pesanan dari ada 400 lembar. Karya tenun alor dibuat dengan mengandalkan rasa indera manusia. Karya tenun merupakan karya kreatif. Motifnya mengandung makna filosofis. Itu mata pencarian suami, Pak. Itu mata pencarian suami. Jadi kita punya motif itu kan motif leluhur itu motif ini baulolo, terus motif pelintah, terus ini motif ini leraleru. Tapi kenapa kita harus ambil ini motif ini apa yang mata pencarian itu masuk di lambang ini sarong? Karena kita di alor itu kita istilah kita di alor itu kita sudah rencana bahwa kita harus ini bentuk ini mata pencarian suami itu masuk di tenunan. Yang ini sarong tenapi matang kari. Ini sarong ini berguna untuk lepas anak saudara setelah nikah. Ini sarong. Sarong ini motif baulolon satu dari suku sulung punya dari Uma Kakeng. Ini nama sarong ini sarong tenapi matang beng. Terus ini tenapi ini bisa dipakai untuk kerja sehari-hari, bisa untuk kita bawa ke pasar kecil, tukar jagung, tukar ubi, tukar pisang. Berarti ini motif ini kita pisahkan ini yang sekarang dia ada kecil, tapi ini motif ini kita susun rapat-rapat di bagian tengah. Berarti dia sudah nama sarong fatola, Pak. Terus ini sarong fatola itu dari suku sulung punya, dari suku Makakang. Terus itu sarong tuh dipakai untuk lego-lego adat atau bicara tentang adat itu orang di suku sulung itu harus pakai. Ini motif dari suku tengah ini, Pak. Ini motif ini pelintah dari suku tengah. Tapi ini nama sarong ini sarong odomit tengah hitam polos. Ini keluarga Kristen biasa pakai untuk kaum ibu itu dipakai. Ini sarong rata-rata pakai sarong ini. Kita mau keluar itu, kita punya mama yang kasih keluar kita, terus dia mencerita itu lepas anak. Jadi waktu kita mau keluar itu, mama kasih pakai begini, baru kasih pakai kita begini. Bukan kita ikat, langsung kita begini. Bukan ini setelah nikah itu kita keluar itu. Dari waktu kita keluar itu mama kasih pakai sarung, terus kita jalan pulang ke rumah suami. Ini penyu ini kita cerita, ini penyu ini bisa ini mata pencarian suami juga bisa. Terus ini kita kembali rujuk di adat itu ini penyu ini dari Monaseli. Ini ambil jual di tanah Jawa. Terus ini penyu-penyu ini dia rindu dengan kampung halaman, dia lari kembali, dia mati di tanah Obisi yang di Pulau Buaya. Sarung adat ini waktu ini minta nona itu, Pak. Itu minta nona itu sekalian pegang begini. Karena orang tua sudah sepakat, jadi tinggal masuk Minang itu pegang begini, langsung ini kan di sini ada tombak. Di sini ada tombak ini. Ini tombak biasa, ini sarung kalau biasa itu tombak ini dia harus tutup buka, tapi ini hanya buka saja yang ada. Tombak ini. Jadi waktu ini minta perempuan itu harus ini pakai ini. Kasih pakai itu nona. Acara adat itu pakai tenunan semua itu. Mau air susu ibu tenunan. Kecapean bapak di tengah laut tenunan. Tapi itu tenunan itu bukan tenun sembarang, tapi dia kayak tadi itu. Kalau untuk bapak itu di sini saja. Dia hanya ini. Dia campur apa-apa. Dia cuman hitam dengan ini biru ini. Dia hanya di sini.
kita punya adat itu kalau orang-orang tamu datang itu, orang itu besar kok, kecil derajat kok, besar kok. Yang penting kita tanam mata dia pakai ini selendang atau kain baju atau apa gitu. Jadi seperti ini kemarin bapak mereka datang itu kita sudah gantung begini. Oh. Jadi ini untuk tamu. Jadi ini prinsip ini kita pengen itu Pak, biar kita bikin yang baik untuk tamu. Terus tamu itu pulang ke sana, lama-lama dia harus ingat kita gitu Pak. Dia harus ingat kita. Waduh, tahun kemarin saya ke Alor ketemu ini Syariat, dia ada kasih oleh-oleh gitu. Jadi oleh-oleh itu ini hari kita kasih, tapi ini orang ingat kita itu sampai turun temurun tuh Pak. Kain tenun songket tidak bisa dipisahkan dari perempuan yang tinggal di Kabupaten Alor. Di pulau ini, tenun identik dengan perempuan. Dari anak-anak hingga ibu-ibu, mereka tetap menenun. Seperti ibu ini, setelah ditinggal suaminya pun tetap tekun menenun kain songket. Seperti halnya kain sarung, pada kain songket juga ada pembagian desain kain. Antara lain adalah yang disebut bagian kepala, yang diletakkan di belakang kain lainnya. Itu juga dong hanya tiru kita punya begini, tapi itu dia itu dong hanya pilih di atas saja, di bawah itu dong tidak ambil begitu. Kepopuleran kain tenun ikat dari Nusa Tenggara telah merambah hingga Papua Barat. Kain Timor, begitu suku Moy menyebutnya. Satu suku Papua yang berada di wilayah Sorong, Papua Barat. Bagi suku Moy, kain Timor menjadi bagian yang penting untuk digunakan sebagai mas kawin, sebagai persyaratan suatu adat pernikahan. Sehingga kain Timor disebut juga sebagai kain adat yang mempunyai nilai tinggi. Semakin banyak dimiliki oleh seseorang, maka semakin tinggilah martabat pemiliknya. Karya tenun Alor bagaikan tanah liat yang bisa dibentuk, dimanfaatkan kemana arah kreatornya. Namun kain ini pun bisa saja menjadi karya yang berdiri sendiri. Dari perbukitan ini, kita bisa melihat pemandangan pesisir pantai yang luas dan indah.